Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami melakukan hasil kerja kelompok kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama adalah Devi Traria, yang kedua adalah Kemal Farazi, saya selaku moderator. Yang ketiga adalah Hieronymus Hidayat Bawa Menewi. Yang keempat adalah Jeffrey Kurniawan. Yang kelima adalah Tio Wildan Furkuniklana. Tugas tugas yang akan kami presentasikan adalah aliran sistem informasi lama dan aliran sistem informasi baru. Uh, aliran yang pertama adalah aliran sistem informasi lama yang akan dijelaskan oleh Jeffrey Kurniawan. Kepada Jeffrey Kurniawan kita persilakan. Baik, Kurniawan, nomor BP 21101152610431. Di sini terdapat aliran sistem informasi lama. Terdapat 6 entiti: panitia, calon siswa, ketua pendaftaran, anggota, pegawai pustaka, kepala pustaka. Yang pertama, formulir pendaftaran dari panitia diserahkan kepada calon siswa. Formulir pendaftaran diisi oleh calon siswa dan digandakan. Formulir yang telah diisi oleh calon siswa diserahkan kepada panitia, dan panitia melakukan valid data isian formulir. Data yang telah divalid diserahkan kepada ketua pendaftaran. Data yang telah divalid di ACC dan membuat jadwal ujian. Jadwal ujian atau form pengumuman diserahkan kepada calon siswa. Data yang telah di ACC diserahkan kepada pegawai pustaka. Pegawai pustaka mencatat data anggota, membuat kartu anggota, dan laporan. Kartu anggota diserahkan kepada anggota, dan laporan anggota diserahkan kepada kepala pustaka. Anggota menyerahkan kartu anggota dan data buku dipinjam kepada pegawai pustaka. Pegawai pustaka mencatat pinjaman dan mengeluarkan bukti. Bukti pinjaman diserahkan kepada anggota pustaka. Dan pegawai pustaka membuat laporan peminjaman per anggota dan laporan pinjaman keseluruhan dan diserahkan kepada kepala pustaka. Bukti peminjaman dan buku dari anggota diserahkan kepada pegawai pustaka. Pegawai pustaka mencatat pengembalian dan memberikan kartu anggota. Kartu anggota diberikan kepada anggota, dan pegawai pustaka catat pengembalian dan dapat membuat laporan pengembalian buku dan laporan jumlah buku. Pegawai pustaka menyerahkan lapor pengembalian buku dan laporan jumlah buku. Baiklah, selanjutnya aliran sistem informasi lama yang akan dijelaskan oleh Tio Wildan Furkuniklana. Kepada Tio Wildan Furkuniklana kita persilakan. Kenalkan, nama saya Sinda Furkuniklana. BP 21101152610449.
Formulir Kenalkan, nama saya Tiulan Fukoni Kelana, nomor BP 2110-11526-10449. Saya akan menjelaskan aliran sistem informasi baru. Terdapat 6 entiti, yaitu ada panitia, calon siswa, ketua pendaftaran, anggota, pegawai pustaka, dan kepala pustaka. Formulir pendaftaran panitia diserahkan kepada calon siswa. Setelah itu calon siswa mengisi formulir. Setelah itu formulir yang diisi digandakan dan calon siswa menyerahkan kepada panitia. Setelah itu panitia memvalidasi data isian formulir. Setelah itu data yang valid diserahkan kepada ketua pendaftaran. Setelah itu ketua pendaftaran meng-ACC dan membuat jadwal ujian. Jadwal ujian atau form pengumuman diserahkan kepada calon siswa. Setelah itu ketua pendaftaran, data yang telah di-ACC diberikan kepada pegawai pustaka. Pegawai pustaka mencatat data anggota, membuat kartu anggota, dan laporan anggota. Setelah itu kartu anggota diserahkan kepada anggota dan laporan anggota diserahkan kepada kepala pustaka. Setelah itu data buku pinjam itu diserahkan kepada pegawai pustaka menjadi kartu anggota data buku pinjaman. Setelah itu pegawai pustaka mencatat peminjaman dan mengeluarkan bukti. Setelah itu bukti pinjam dan buku diserahkan kepada anggota. Setelah itu laporan pinjaman per anggota dan laporan pinjaman keseluruhan diberikan kepada kepala pustaka dan dijadikan arsip. Setelah itu bukti pinjaman dari anggota diserahkan kembali kepada pegawai pustaka dan pegawai pustaka mencatat pengembalian dan memberikan kartu anggota. Yaitu pegawai pustaka, kartu anggotanya diberikan kepada anggota dan pegawai pustaka mencatat pengembalian dan setelahnya pegawai pustaka membuat laporan pengembalian buku dan seluruhnya. Pegawai pustaka laporan pengembalian buku, laporan pengembalian buku dan laporan jumlah buku diberikan kepada kepala pustaka dan dijadikan arsip. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan ASI lama dan ASI baru yang akan dijelaskan oleh Devitria. Kepada Devitria kita persilakan. Baiklah, saya Devitria, nomor WP 21 10 11 52 06 04 17. Penjelasan ASI lama dan baru. Aliran sistem informasi lama atau ASI lama, sistem informasi yang adalah sistem informasi yang masih menggunakan proses manual. Aliran sistem informasi ASI baru adalah suatu bagian yang menggambarkan arus logika data yang akan diproses dari awal satu program sampai akhir. Pentingnya dilakukan transisi lama ke baru. Peralihan dari sistem informasi lama ke baru menjadi paling penting karena beberapa alasan. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil pencarian berikut. Meminimalkan risiko bisnis. Salah satu manfaat manajemen perubahan adalah meminimalkan risiko bisnis saat beralih ke layanan teknologi baru. Teknologi digital. Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi penggunaan teknologi digital. Itu secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggannya.
perubahan organisasi yang direncanakan. Pengenalan sistem informasi baru melibatkan lebih dari sekedar teknologi. Ini membutuhkan perubahan organisasi terencana yang melibatkan lebih dari sekedar teknologi itu sendiri. Baiklah, yang terakhir adalah diagram konteks diagram isi baru. Yang akan dijelaskan oleh Hieronymus Saudara Hieronymus, silakan. Baik, baik. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang konteks diagram dari kasus yang telah dibahas dari ASI lama dan ASI baru tadi. Nah, di sini terlihat bahwa ada konteks diagram yang telah terbuat yang terdiri dari 6 entiti yang terdiri dari panitia pendaftaran, calon siswa baru, pendaftaran, anggota, pegawai pustaka, dan kepala pustaka. Nah, dari konteks diagram ini dapat dihasilkan karena adanya kalau terbuatnya yaitu ASI baru dari ASI lama yang telah melakukan transisi dari ASI lama ke ASI baru. Nah, di konteks diagram ini kita melihat bahwa yang pertama kita baca adalah melalui dari panitia pendaftaran, di mana panitia pendaftaran ini membuat formulir pendaftaran lalu diserahkan kepada calon siswa baru, dan kemudian calon siswa baru itu mengisi formulirnya dan kembali menyerahkannya kepada panitia pendaftaran. Lalu panitia pendaftaran ini akan memvalidasi data tersebut atau validasi dari formulir pendaftaran yang telah diisi oleh siswa baru tersebut, dan setelah divalidakan itu akan diserahkan lagi kepada ketua pendaftaran. Nah, dari formulir yang telah diserahkan oleh panitia pendaftaran kepada ketua pendaftaran, itu pendaftaran meng-ACC formulir tersebut, formulir yang telah divalidasi oleh panitia pendaftaran lagi, dan kemudian formulir yang telah di-ACC-kan tadi si pegawai pustaka atau ketua pendaftaran kembali membuat atau menghasilkan yang namanya jadwal ujian. Kemudian juga menghasilkan yang namanya atau data tersebut telah di-ACC-kan, lalu data yang telah di-ACC-kan tadi dari ketua pendaftaran diserahkan kepada pegawai pustaka. Kemudian pegawai pustaka tersebut akan membuat sesuatu laporan mencatat data, kemudian membuat kartu anggota dan membuat laporan anggota. Nah, kemudian setelah menghasilkan tersebut kartu anggotanya itu diserahkan kepada anggota, dan laporan anggota diserahkan kepada kepala pustaka. Nah, namun jikalau pada suatu saat anggota ini meminjam buku terhadap atau meminjam buku di perpustakaan, maka anggota tersebut harus membuat data yang dipinjam dan memberikan kartu anggotanya kepada pegawai pustaka. Lalu kartu dan anggota dan data buku yang akan dipinjam tersebut yang telah diserahkan oleh si anggota ini dicatat, lalu mengeluarkan bukti peminjaman dan memberikan buku kepada si anggota yang meminjam buku tersebut. Lalu bukti pinjam itu disimpan oleh anggotanya atau anggota yang pegawai pustaka, dan si anggota kepala pustaka ini membuat laporan peminjaman dari hasil yang pencatatan data tadi, yang membuat laporan peminjaman per anggota dan membuat laporan peminjaman secara keseluruhan. Dan kedua laporan tersebut akan dikenakan dan kemudian diserahkan kepada pemimpin atau kepada kepala pustaka. Kemudian jika suatu ketika buku tersebut akan dikembalikan oleh anggota, maka buktinya dan buku akan dikembalikan kepada pegawai pustaka. Kemudian
pegawai pustaka tersebut kembali mengeluarkan atau mengembalikan kartu anggota kepada anggota tersebut yang telah meminjam buku tadi dan membuat catatan pengembalian buku. Dan setelah mencatat pengembalian buku, baru si pegawai pustaka membuat juga laporan pengembalian buku dan juga membuat laporan jumlah buku. Akan mengalir ke dalam konteks diagram tadi dan dialihkan kepada kepala pustaka sehingga membuat dua laporan, yaitu pengembalian buku dan jumlah buku yang akan diarsipkan oleh masing-masing, yaitu diarsipkan oleh pegawai pustaka dan kepala pustaka. Jadi dari konteks diagram ini kita lihat bahwa dari hasil baru tadi telah melakukan transisi dari yang manual, proses yang manual menjadi proses yang digital atau secara komputerisasi. Kenapa diperlukan seperti yang dijelaskan oleh teman kami Devitra bahwa karena itu membuatkan yang lebih efisiensi dan juga mengurangi biaya, kemudian tidak membuat atau lebih meminimalisir waktu yang digunakan dalam mengalirkan data atau file tersebut atau formulir yang mengalir dari setiap entiti. Jadi sekian dari penjelasan saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah Hieronymus sudah menjelaskan konteks diagram, dan berakhirlah hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan, juga kesalahan sebaliknya, kami minta maaf dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.